Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Ustazah berharap anak-anak sehat selalu ya. Sebelum memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung campuran bilangan caca, di mana pembelajaran kali ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu sebelumnya kan kita udah membahas tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar anak-anak mampu memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Yang kedua yaitu agar siswa mampu menjelaskan operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Yang ketiga yaitu agar siswa mampu menghitung, mencari operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Yang keempat yaitu agar siswa mampu mengidentifikasi masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Dan yang kelima yaitu agar siswa mampu menyelesaikan masalah operasi perkalian dan pembagian bilangan caca. Langsung saja kepada materi, yaitu yang pertama, sifat-sifat operasi perkalian bilangan caca. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran, dengan rumus yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 40 dikali 20 sama dengan 20 dikali 40, di mana 40 kita misalkan dengan A, 20 kita misalkan dengan B, kemudian 40 dikali 20 sama dengan 800. Yang kita selesaikan yaitu yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kemudian kita berlari ke sebelah kanan. 20 kita misalkan dengan B. Dan 40 kita misalkan dengan A. Maka 20 dikali 40 sama dengan 800. Maka terbukti sisi kiri dan sisi kanan menghasilkan hasil yang sama. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan, dengan rumus A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Pengelompokan yang dimaksud dalam sifat asosiatif di sini yaitu dia ditandai dengan tanda kurung. Yang berada di sebelah kiri itu yaitu berada di A dikali B, dan di sebelah kanan itu berada di B dikali C. Contoh, 30 dikali 3 dikali 2 sama dengan 30 dikali 3 dikali 2. Yang berada di sebelah kiri pengelompokannya yaitu di 30 dikali 3, dan di sebelah kanan itu ada di 3 dikali 2.
30 kita misalkan dengan A, 3 kita misalkan dengan B, 2 kita misalkan dengan C. 30 yang berada di sebelah kanan kita misalkan dengan A, 3 kita misalkan dengan B, 2 kita misalkan dengan C. Kemudian kita selesaikan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 30 dikali 3 sama dengan 90. Kemudian 90 dikali 2 sama dengan 180. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Kita selesaikan yang berada di sebelah kanan. 30 dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 30 dikali 6 sama dengan 180. Maka hasil dari sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu sama, menghasilkan 180. Sifat-sifat operasi perkalian bilangan cacah selanjutnya yaitu sifat identitas. Dengan rumus A dikali 1 sama dengan A, atau 1 dikali A sama dengan A. Contoh, 10 dikali 1 sama dengan 10, atau 1 dikali 10 sama dengan 10. Sifat selanjutnya yaitu sifat perkalian bilangan 0. A dikali 0 sama dengan 0, atau 0 dikali A sama dengan 0. Contoh, 10 dikali 0 sama dengan 0, atau 0 dikali 10 sama dengan 0. Yang terakhir yaitu sifat distributif atau penyebaran. Berikut ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Dengan rumus A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh, 5 dikali 6 ditambah 7. Langkah pertama yaitu kita kalikan terlebih dahulu, yaitu 5 dikali 6. Kita letak di sebelah sama dengan sebelah kanan ya. Kemudian 5 dikali dengan 7, maka hasilnya yaitu 5 dikali 6 ditambah 5 dikali 7. Kita selesaikan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu 5 dikali 6 dikali 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka 5 dikali 13 sama dengan 65. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan. Kita kalikan yang pertama yaitu 5 dikali 6 sama dengan 30. Kemudian 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka 30 ditambah 35 sama dengan 65. Berikut ini merupakan sifat distributif perkalian terhadap pengurangan.
Dengan rumus A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Contoh, 5 dikali 4 dikurang 2 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama yaitu kita kalikan terlebih dahulu 5 dengan 4. Kemudian 5 dikali 2. Maka terdapat hasil yaitu 5 dikali 4 dikurang 5 dikali 2. Kita selesaikan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu. Kita selesaikan yang berada di tanda kurung, yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. Maka 5 dikali 2 sama dengan 10. Kemudian kita selesaikan yang berada di sebelah kanan, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka 20 dikurang 10 sama dengan 10. Maka terbukti bahwasanya ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan hasil yang sama. Berikut merupakan dalil tentang operasi perkalian terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji, maka Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Selanjutnya yaitu sifat-sifat operasi pembagian bilangan caca. Yang pertama yaitu sifat pembagian bilangan caca oleh angka 1. Dengan rumus A dibagi 1 sama dengan A, atau A dibagi 1 sama dengan A. Contoh, 15 dibagi 1 sama dengan 15. Sifat operasi pembagian selanjutnya yaitu sifat pembagian bilangan oleh angka 0. Dengan rumus 0 dibagi A sama dengan 0, atau 0 dibagi A sama dengan 0. Contoh, 0 dibagi 3 sama dengan 0. A dibagi 0 atau A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi, yaitu hasilnya tidak diketahui. Contoh, 3 dibagi 0 sama dengan, yaitu tidak terdefinisi atau tidak diketahui hasilnya. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa 0 dibagi A tidak sama dengan A dibagi 0. Berikut merupakan dalil tentang operasi pembagian terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan.
Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapanya, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berikut ini ada 4 soal latihan. Anak-anak kerjakan di rumah ya, di buku daringnya. Kemudian dikumpul pada saat yang sudah ditentukan. Sekian hasil penjelasan dari Ustazah mengenai tentang sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan caca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.